Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mujahid dan mujahidah? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ustazah Widya dalam pembelajaran tematik kelas 4. Nah, mujahid dan mujahidah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Mujahid dan mujahidah, pada pembahasan pada kali ini kita akan membahas tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Mujahid dan mujahidah, tahukah kalian kalau bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, yang terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut terdapat dari Sabang sampai Merauke. Kalian tahu tidak suku bangsa itu apa? Ya, betul. Suku bangsa adalah suatu kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan budaya, bahasa, dan tempat tinggal. Banyaknya suku bangsa yang tersebar di Indonesia dipengaruhi oleh faktor keadaan alam, perdagangan, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Begitupun dengan agama yang terdapat di negara kita. Secara resmi negara kita menganut 6 agama di Indonesia. Di antaranya agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Mujahid dan mujahidah, keragaman ini tidak menyebabkan bangsa Indonesia menjadi terpecah belah. Namun sebaliknya, menjadikan bangsa semakin kuat dan bersatu seperti semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Adapun faktor penyebab keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Kemudian yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Selanjutnya, mujahid dan mujahidah, kita akan membahas tentang gaya. Melakukan suatu gerakan pada benda berarti memberikan gaya pada benda tersebut. Gaya dapat berupa dorongan, tarikan, ataupun tekanan. Nah, gaya yang berupa tarikan disebut gaya tarik. Contohnya, saat kalian menarik pintu, maka kalian sedang memberikan gaya tarik kepada pintu. Demikian pula ketika kita menekan pompa ban sepeda, kalian sedang memberi gaya tekan kepada pompa tersebut. Nah, selain mengakibatkan perubahan gerak pada benda, gaya juga dapat mengakibatkan perubahan bentuk. Contohnya, Fatih akan mengambil uang dari celengannya. Nah, untuk mendapatkan uang yang ada di dalam celengannya, Fatih harus memecahkan celengan tersebut menggunakan palu. Nah, setelah itu, bagaimanakah bentuk celengan Fatih? Ya, benar, pasti akan pecah ya. Nah, itu yang dimaksud dengan gaya dapat memberikan perubahan bentuk pada benda. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya otot. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang berupa tarikan ataupun dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot manusia ataupun hewan. Secara umum, gaya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gaya sentuh dan juga gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang dilakukan secara langsung antara benda
yang mengerjakan dan benda yang dikenai gaya. Jenis gaya sentuh salah satunya yaitu gaya otot. Contoh dari gaya otot sendiri yaitu pada saat kita menarik atau mendorong meja, mendorong gerobak, menendang bola, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mujahid dan mujahidah, kita akan membahas tentang keragaman bahasa daerah yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Selain keragaman suku bangsa, Indonesia juga memiliki keragaman bahasa daerah. Dalam setiap bahasa daerah terdapat perbedaan, namun perbedaan tersebut dapat disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab keragaman bahasa, yaitu yang pertama adalah faktor budaya, yang kedua faktor sejarah, yang ketiga faktor perbedaan kondisi geografis yang ada di Indonesia. Selain keragaman bahasa, ada juga adat istiadat yang ada di masyarakat. Contoh dari adat istiadat tersebut adalah upacara adat. Kalian tahu tidak upacara adat itu apa? Ya betul, upacara adat merupakan suatu kegiatan yang lazim dilakukan di suatu daerah sejak dahulu kala yang disesuaikan dengan adat dan kebiasaan dalam daerah tersebut. Dalam pelaksanaan upacara adat, biasanya mereka memakai pakaian adat diiringi tarian daerah serta nyanyian daerah dengan alat musik tradisional. Kemudian selain itu mereka juga biasanya akan menyajikan makanan khas upacara adat. Salah satu upacara adat atau tradisi yang dilakukan di Indonesia, khususnya di Bali, adalah ngaben. Ngaben adalah upacara penyucian atmaroh fase pertama sebagai kewajiban suci umat Hindu Bali terhadap leluhurnya dengan melakukan prosesi pembakaran jenazah. Mujahid dan mujahidah, ada yang tahu tidak 5 pulau terbesar di Indonesia? Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan dan jumlah pulau di negara kita sekitar 18.810 pulau. Pulau merupakan suatu hamparan wilayah daratan dan suatu pulau dengan pulau yang lainnya dihubungkan dengan laut ataupun selat. Laut adalah perairan yang sangat luas dan dalam. Selat adalah laut sempit yang terletak di antara 2 pulau. Pulau terbesar di Indonesia ada 5, yaitu yang pertama adalah Pulau Papua, yaitu pulau yang kita tinggali ya. Kemudian yang kedua ada Kalimantan. Yang ketiga ada Pulau Sumatera. Dan yang keempat ada Pulau Sulawesi. Dan yang terakhir ada Pulau Jawa. Nah, masing-masing dari setiap pulau tersebut memiliki luas yang sangat besar, sehingga negara kita Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia. Mujahid dan mujahidah, sudah menjadi keniscayaan jika seseorang ingin meraih suatu hal yang istimewa, maka diperlukan juga upaya yang istimewa. Sebaliknya, akan aneh apabila kita ingin hasil yang istimewa tetapi kita tidak mau berusaha keras. Nah, begitu pula dengan menggapai cita-cita. Kita harus bersungguh-sungguh dan berusaha keras untuk menggapainya. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Dan sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang berbuat baik.
Nah, mujahid dan mujahidah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari sama-sama kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.